Hai guys, ketemu lagi di serial Turki yang baru, judulnya Senden Daha Güzel. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya serial ini bisa terus lanjut. Efsun bertanya apa yang akan dibicarakan Emir. Emir akan bicara tentang ibu Efsun. Efsun bilang dia tidak mempunyai ibu. Ibu Efsun mengirim Emir, jadi dia datang menemui Efsun. Emir mengaku sebagai supir Ibu Efsun. Ibu Efsun ada di Istanbul dan ingin bertemu dengan Efsun untuk membicarakan hal yang sangat penting. Wanita yang mengaku sebagai Ibu Efsun tidak mengenali Efsun sewaktu bertemu di jalan. Efsun tidak pernah melihat ibunya sejak berumur 12 tahun. Bagi Efsun, ibunya sudah mati lama sekali. Emir berkenalan dengan ayah Efsun, Fardi. Efsun berbohong pada ayahnya kalau Emir datang dari Istanbul untuk mencari pekerjaan. Emir adalah teman sekelasnya sejak SMP. Emir berkata jika Efsun tidak dapat melihat ibunya sejak umur 12 tahun, pasti ada alasan untuk itu. Ibunya adalah wanita egois, bukannya menelepon Efsun, tapi mengirim supirnya. Efsun mengatakan agar memberitahu ibunya kalau Emir tidak dapat menemukan Efsun. Emir berkata, Efsun sangat dicintai di sini. Efsun mengatakan ke semua orang kalau laki-laki ini bukan tunangannya. Emir tidak tahu apapun yang Efsun katakan. Mereka berasumsi kalau Efsun menikah dengan Emir. Emir berkata kalau ibu Efsun ada di ICU, maka dia tidak dapat datang. Dia sedang sekarat, ingin melihat Efsun sebelum meninggal dunia. Satu-satunya orang yang dia ingin lihat adalah Efsun. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir, tidak hanya untuk dia, tapi juga untuk Efsun. Efsun tetap tidak mau pergi ke Istanbul untuk menengok ibunya. Emir berkata akan tinggal di sini sementara waktu. Emir merasa Efsun ingin mengucapkan say goodbye kepada ibunya, tapi karena gengsi, Efsun menolaknya. Efsun bilang dia tidak pernah lari dari kesulitan. Efsun mengatakan ada sesuatu yang akan dikatakan kepada ibunya, Pervin. Emir bilang kalau Binur akan datang ke Istanbul besok pagi. Efsun memberitahu ayahnya kalau Efsun akan bertemu dengan teman sejawat dokter di Istanbul. Efsun marah kepada Emir. Kamu tahu siapa aku? Bosmu menghancurkan hidup Efsun dan ayahnya. Ayahnya jadi pecandu alkohol dan mengunci diri di rumah. Seluruh masa muda Efsun dihabiskan untuk mendengarkan gosip tentang ibunya. Efsun beranggapan kalau ibunya tidak mencintai Efsun dan ayahnya. Ibunya jatuh cinta dengan orang lain. Ibunya selalu ingin orang lain dan Efsun adalah anak yang menyusahkan. Efsun tercengang melihat klinik ibunya. Emir mengatakan ini adalah klinik bedah plastik yang terbaik di negara ini dan di Eropa. Binur berkata Emir kelihatan manis dari belakang. Dia tidak kelihatan seperti supir sama sekali. Mungkin dia adalah kekasih wanita kaya atau dia mempunyai istri kaya. Semuanya mungkin saja. Efsun kaget melihat ibunya, Pervin, ada di hadapannya. Pervin bertanya apakah Emir memberitahu Efsun kalau Pervin mau mati. Emir terpaksa berbohong karena tidak ada pilihan lain. Sebab kalau tidak begitu, Efsun tidak mau datang. Efsun marah kepada ibunya. Mengapa memanggil dia setelah beberapa tahun berlalu? Binur membela Efsun. Apa yang dialami Efsun setelah kepergian ibunya? Ibunya ingin memberitahu sesuatu kepada Efsun sekarang. Tapi Efsun marah. Ibunya tidak pernah berubah dari dulu. Ibunya masih dingin, kasar, dan tidak berperasaan. Ibunya berkata, karena Efsun sudah ada di sini, dengarkan aku.
dan setelah itu Efsun boleh pergi. Ibunya bilang dia tidak bisa meneruskan operasi karena sakit di tangannya dan kehilangan perasa. Ibunya menderita lipoma di tangannya dan perlu segera menjalani operasi. Ibunya tidak akan ada di sini untuk sementara. Ibunya ingin meninggalkan klinik ini untuk Efsun. Efsun berkata bahwa dia membenci ibunya. Pervin memanggil putrinya setelah sekian tahun tidak bertemu, menyuruhnya untuk bekerja. Apakah ibunya tidak malu? Ibunya mengatakan jika Efsun pergi, ibunya akan mengambil tanah pertanian dari Efsun. Efsun berkata ayahnya akan kaget. Ibunya bilang jika wanita meninggalkan bekas suaminya dengan tanah pertanian selama 20 tahun, ini adalah hadiah besar. Ibunya mengancam Efsun. Efsun menjalankan klinik selama ibunya absen, atau ibunya akan mengambil tanah pertanian. Ibunya bilang Efsun dan ayahnya berhutang kepadanya. Efsun marah sekali kepada ibunya. Ambillah pertanian ini untuk kamu. Binur membujuk Efsun untuk bekerja selama 3 bulan dan akan mendapatkan tanah pertanian. Efsun berkata sejak dia jadi bos, hal pertama yang akan dia lakukan adalah memecat supir bodoh itu, Emil. Efsun menerima tawaran ibunya demi ayahnya. Efsun bertanya, apakah semua orang tahu kalau Efsun adalah anak Pervin? Ibunya bilang hanya Emil dan Kaya, partnernya, yang tahu. Efsun minta ibunya tidak akan ikut campur urusan Efsun lagi, dan ibunya akan tanda tangan kontrak setelah 3 bulan. Ibunya akan menyerahkan tanah pertanian itu kepada Efsun. Sebagai gantinya, Efsun akan memperhatikan semua pasien ibunya. Efsun berbohong kalau dia bukanlah dokter bedah plastik, tapi ibunya tahu kalau Efsun terpilih sebagai dokter bedah plastik termuda yang paling sukses di Amerika. Efsun mengancam dia akan menjadi dokter ahli kulit, atau perjanjian akan berakhir sebelum dimulai. Ibunya bercerita kalau 19 tahun yang lalu dia memulai bisnis ini dengan partnernya, Kaya. Mulai dari bawah sampai jadi seperti ini. Kaya biasanya tidak datang ke klinik, dia lebih sering ke pusat lainnya. Ibunya juga menjual produk kosmetik yang sama namanya dengan klinik ini. Penjualannya ke seluruh dunia. Klinik ini menawarkan operasi bedah plastik, perawatan kulit, dan jasa pengobatan estetik. Ibunya mengenalkan Shirin kepada Efsun. Ibunya bilang Shirin sangat kejam dan cuma dia adalah ahli nutrisi. Ibunya juga mengenalkan Gulden kepada Efsun. Ibunya bilang hati-hati dengan Gulden, dia seperti kepiting. Terakhir, ibunya mengenalkan putra dari partnernya, pemegang klinik favorit dan yang paling dicari setelah bedah plastik. Efsun kaget melihat Emil dan langsung menempelengnya. Efsun emosi dan mau menempeleng Emil lagi, tapi Emil langsung mencegahnya. Efsun marah karena Emil telah berbohong kepadanya dengan mengaku sebagai supir. Emil pikir Pervin hanya memanggil Efsun untuk bicara, berarti Pervin juga berbohong kepada Emil. Efsun memanas-manasi Emil dengan mengatakan, Pervin percaya kepada Emil sebagai supir, tapi tidak percaya sebagai dokter. Emil berkata bahwa ia mau mendengarkan semuanya, tetapi jika Efsun menodai kehormatan dokternya, ia akan marah. Efsun langsung menumpahkan kopi ke baju Emil. Pervin mengenalkan Emil sebagai putra dari partnernya, Kaya. Efsun dan Emil akan memimpin klinik ini bersama-sama. Efsun dan Emil masing-masing ingin menjadi pemimpin di klinik itu. Emil ngotot kalau Pervin ingin meninggalkan tempat ini kepadanya ketika Pervin pergi.
Pervin berkata, cepat atau lambat, klinik ini akan dipegang oleh Emil. Tetapi sekarang ini Emil belum siap untuk itu. Emil dan Efsun akan menghadiri rapat bersama-sama dan memutuskan operasi utama Emil. Emil protes, apakah dokter desa ini pantas bekerja dengan Emil? Efsun marah, jaga lidahmu atau kamu akan mendapatkan operasi plastik. Pervin mengatakan kalau keduanya tidak dapat membuat keputusan tunggal sampai keduanya punya lahan besar. Pervin menyiapkan kertas kerja untuk tanah pertanian yang diinginkan Efsun, dan Efsun disuruh menandatangani Emil. Emil adalah dokter yang berbakat, ahli bedah yang berwawasan luas. Ibunya menyuruh Efsun untuk ikut operasi Emil, melihat hubungan Emil dengan pasien-pasiennya. Ketika ibunya kembali nanti, pendapat Efsun sangat dengan orang. Emil adalah seorang yang profesional. Efsun memberitahu Binur kalau tak seorang pun boleh tahu kalau Efsun adalah dokter bedah plastik. Binur bilang, jangan bodoh, mereka akan menghina Efsun. Efsun bangga menjadi dokter desa dan berasal dari Gaziantep. Gulden berkata, kamu setuju atau kamu pergi tanpa Emil? Efsun dan Binur tercengang melihat rumah yang akan mereka tinggali dan bertambah kaget melihat isi rumah yang kosong, tidak ada perabot, tawaran pekerjaan yang bagus. Efsun ingin mempunyai koneksi dan lebih baik tinggal di sini. Efsun kaget melihat Emil ada di rumahnya. Ternyata Emil tinggal di lantai dasar. Efsun menegaskan kalau waktunya sudah tiba, dia ingin kembali pulang ke desanya. Tiba-tiba Emil kedatangan seorang wanita cantik. Efsun berkata kalau Emil mempermalukan harga diri wanita. Emil menegur Efsun. Efsun tidak boleh memperlakukan orang-orang seperti itu di sini. Efsun tidak boleh kasar kepada pasien-pasien di sini. Tempat ini mengatakan di depan semua tim, Efsun tidak mampu membuat keputusan bos yang sebenarnya. Efsun bertanya, apakah penting untuk Emil menjadi bos di sini? Emil mengatakan jika Efsun tahu kalau Emil sudah mengorbankan diri untuk mengembangkan tempat ini, klinik ini. Emil bilang setiap orang yang bekerja di sini ingin posisi ini. Emil tidak percaya kepada Efsun. Efsun mengatakan kalau Emil mencoba mempermainkan Efsun lagi, maka Emil akan menderita. Sirin berkata, klinik menerima piala sebagai klinik terbaik se-Eropa. Apa piala, maka dialah yang jadi bosnya. Efsun mengajak Emil untuk minum di balkon rumahnya malam ini untuk membicarakan klinik. Emil menolaknya karena ada sesuatu yang harus dilakukan. Efsun ingin mereka berdua tidak bersaing satu sama lain. Efsun minta saling jujur di antara mereka. Mereka berjabat tangan, tanda setuju. Emil kaget melihat Efsun ada di pesta. Emil bilang tidak pernah mencampur adukan antara cinta dan pekerjaan. Efsun mengatakan kalau Emil bukanlah tipe laki-laki yang dia suka. Efsun tidak mau ada salah paham di antara mereka. Efsun memberitahu Emil kalau ada teman lama Emil yang mencarinya dan Efsun mengundangnya ke sini. Teman sejawat Emil memberitahu kalau Phyllis datang. Phyllis akan mempermalukan Emil dan teman-teman sejawatnya. Phyllis itu gila, dia telah ikut terapi bertahun-tahun. Phyllis terobsesi cinta terhadap Emil. Phyllis menyerang klinik dan merusak mobil Emil dan membakar rumah Emil. Emil menyalahkan Efsun dan menyuruhnya untuk mencari solusi. Efsun menyuruh Emil menciumnya karena Phyllis semakin dekat datang ke arah mereka. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan